Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Yudha Kulina, Dandi Rolando Putra, Sofira Raapia, Intan Eka Pratiwi, dan Andria. Arifah dan Risa Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara, terutama di Pulau Sumatera. Agama kalian apa? Aku Islam. Loh, kan gak boleh hanya agama rasis tahu? Lah, emang kenapa? Gak boleh. Udah. Kalian penasaran nggak gimana Islam masuk ke Nusantara, terutama di Pulau Sumatera? Penasaran nggak? Iya, gimana ya? Kan penasaran? Sini aku jelasin. Menurut catatan Tom Pires dalam Suma Oriental 1511 sampai 1515 Masehi, bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan di pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biak dan Lambiri, Bedir, Irada, Pase, Aru, Arcat, Tupat, Siak, Kampar, Tongkol, Indragin, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pacur, serta Barus. Kerajaan-kerajaan tersebut menurut Tom Pires ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada yang sedang mengalami perkembangan, dan ada juga yang sedang mengalami keruntuhan. Nah gitu guys, kalian ngerti nggak? Ngerti dong. Bagus dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, kalian lagi ngomongin apa sih? Iya nih, kita lagi ngomongin sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ngomong-ngomong, emangnya di Pulau Sumatera ada kerajaan-kerajaannya ya? Nah, itu aku juga baru dengar. Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo. Pak Ayu. Ada. Tenang. Bisa diam nggak sih? Rata-rata. Emang kan lagi belajar apa? Ini, karena lagi belajar tentang kerajaan yang ditanya-tanya kemarin. Emang kerajaan apa aja? Kalau abang mau tahu, ayo kita cari tahu sama-sama. Kerajaan yang ada di Sumatera adalah 1. Kerajaan Samudra Pasai, 2. Kesultanan Aceh Darussalam, 3. Kerajaan Islam di Riau. A. Kerajaan Samudra Pasai. Diperkirakan Kerajaan Samudra Pasai berkembang pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lokasemawe, Nangroe, Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan ceitis, yang terbuat dari emas dan ramas. Berikut ada beberapa sumber sejarah yang menerangkan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, berita Marco Polo yang menerangkan Marco Polo singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua, berita Tom Pires yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512 sampai 1515 Masehi pernah berkunjung ke daerah pesisir utara dan timur daerah Sumatera. Yang ketiga, berita Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai. Yang keempat, nisan Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kelima, Hikayat Raja-Raja Pasai, karangan Hamzah Fansuri dari abad ke-15. Menurut kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra bernama Marah Silu. Setelah menganut Islam berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Malik As-Saleh merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Yang kelima, Sultan Nahrisyah. Yang keenam, Sultan Abu Zain Malik Zahir. Dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peran yang penting. Malaka memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Hubungan Kerajaan Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri Sultan dari Samudra Pasai dan Malaka. Hal tersebut membuat pada awal abad atau sekitar tahun 1414 Masehi, tumbuhlah Kerajaan Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Parameswara. Dalam perkembangannya selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran.
Kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Patih Gajah Mada menyerang kerajaan Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang terletaknya lebih strategis. Ya, lu kan? Salsa sama ende mana? Macam-macam ini. Salsa kan kau Iya. namanya. Kenapa? Udah kayaknya bantu orang tua kan banjir. Iya. Iya. Lah, ini kan Endo yang mainnya. Wah. Udahlah, jangan mabar. Mending kita cari pertanyaan yang Salsa kasih kemarin tentang kerajaan. Ayo. B. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Perkembangan kerajaan Aceh tidak terlepas dari letak kerajaan Aceh yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada saat itu. Corak pemerintah Aceh adalah pemerintah sipil. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam antara lain sebagai berikut: 1. Sultan Al-Muhayyad Syekh, 2. Sultan Salahuddin, 3. Sultan Alauddin Riyad Syekh Al-Khar, 4. Sultan Iskandar Muda, 5. Sultan Iskandar Thani. Pada tahun 1528, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Muhayyad Syekh wafat dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Riyad Syekh Al-Khar mengirimkan utusan ke Konstantinopel guna meminta bantuan untuk melawan Portugis. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda. Untuk memperkuat kedudukan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan, Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan berikut. 1. Merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, serta pesisir barat Semenanjung Malaya. 2. Menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka. 3. Bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan seperti disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintah yang disebut Adat Mukata Alam. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran sepeninggalan Sultan Iskandar Thani. Kemunduran tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. 2. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. 3. Permusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Samsudin dan As-Sumatrani dan menganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain? Kami lagi ngebahas tentang kerajaan di Pulau Sumatera. Loh, kok kamu pakai baju itu? Kan bukannya udah dikasih tahu di grup? Kan rumahku banjir, jadi bajunya basah. Oh ya udah, nggak apa-apa, duduk aja. Sini kita bahas sama-sama. Kita bakal bahas kerajaan Islam di Jambi dan lain-lainnya. C. Kerajaan Islam di Riau. Menurut berita Tompires, kerajaan Islam di Riau dan Kepulauan Riau antara lain Siak Sri Indrapura, Kampar, dan Indragiri. 1. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada masa pemerintahan Sultan Said Ali 1784 sampai 1811 Masehi, banyak berjasa bagi rakyat. Sultan Said Ali berhasil kemakmuran kerajaan dan beliau dikenal sebagai sultan yang jujur. 2. Kerajaan Kampar. Sejak abad ke-15, Kerajaan Kampar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melaka. Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah, Kerajaan Kampar tidak mau menghadapi Sultan Mahmud Syah di Bintan atau pemegang kekuasaan Kemaharajaan Melayu. Akibat hal tersebut, Sultan Mahmud Syah mengirim pasukannya ke Kampar untuk menghadapi serangan. Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis dan berhasil dipertahankan. 3. Kerajaan Indragiri. Sebelum tahun 1641, Kerajaan Indragiri yang berada di Kemaharajaan Melayu berhubungan erat dengan Portugis. Namun, setelah Malaka duduki VOC, Kerajaan Indragiri mulai berhubungan dengan VOC. D. Kerajaan Islam di Jambi. Kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Pada masa itu, kemungkinan proses Islamisasi masih terbatas pada perseorangan.
Adapun proses Islamisasi secara besar-besaran bersamaan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Jambi sekitar tahun 1500 Masehi. Di bawah pemerintahan orang kayu hitam yang juga meluaskan bangsa 12 dari bangsa 9 atau anak datuk berhala. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sultan pertama Kesultanan Palembang adalah Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Said Al-Iman atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi. Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada tahun 1610. Namun, karena kepentingan VOC tidak diperdulikan, sering terjadi kerenggangan. Sejak tanggal 7 Oktober 1823, Kesultanan Palembang dihapus dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Islam di Sumatera Barat atau Kerajaan Minangkabau. Menurut Tompires, di Kerajaan Minangkabau ada 3 raja, yaitu Raja Adat untuk dapat, Raja Ibadah untuk keagamaan, dan Raja Alam untuk kehidupan sehari-hari. Kerajaan Minangkabau menghasilkan barang-barang perdagangan seperti emas, sutra, damar, lilin, madu, kampar, dan kapur barus. Pada abad ke-6 sampai ke-9, kehidupan di daerah Minangkabau antara kaum adat dan kaum ulama terlihat damai. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan masyarakat Minangkabau dan para pembesarnya mulai melakukan kebiasaan yang kurang baik, seperti berjudi dan sabung ayam. Adapun kebiasaan tersebut membuat kaum Padri mengutuk dan mengancam Sultan Alam Muning Syah, Sultan Kerajaan Minangkabau yang terpusat di Paguruyung. Dalam suatu pertemuan, tiba-tiba memanas dan terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, pihak kerajaan mengalami kekalahan. Kekalahan pihak kerajaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk berpura-pura menawarkan bantuan pada pihak kerajaan. Dengan masuknya pengaruh Belanda tersebut, raja kerajaan diganti dengan Sultan Alam Banggar Shah, raja kecil di tanah datar. Pada tahun 1837, salah seorang pemimpin Padri ditangkap dan dibuang ke Cianjur, kemudian ke Minasaha. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, daerah Minangkabau menjadi bagian dari Hindia Belanda. Oh, jadi ini ya kerajaan-kerajaannya? Iya. Oh, Kalian udah ngerti nggak? ngerti dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kalian nggak nungguin kami sih? Kan katanya nggak boleh semua sama kalian. Tadi kan kami lagi bantu-bantu. Maaf ya, kami nggak nungguin kalian. Ya, nggak apa-apa. Ayo gabung. Nah, gitu guys sejarah masuknya Islam ke Pulau Sumatera. Sekian dari kami, tertutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yunda. Kayak apa? Kayak. Ay, naku, aja. Oh, kamay po. Wah. Effortnya ya. Diam deh, berisi amat. Ya, kenapa? Rumah rumah gua. Udah sama salsa mana gitu kan. Kalau salsa katanya aku Lagi berak. mana ya? Nggak tahu, katanya Salsa kan disuruh pulang. Kalau dia iya. Gantengnya di ninjir. Kayak mak pelaba. Iyo, Yang salsa kasih kemarin tentang kerajaan. Ya, ayo. Tadi ngiduk apa ya guys? Ini prank guys. Anak Ica guys. mana lagi? Wah, ada kamera aku tidak ya.
Apa emang ada Oh kerajaan? iya lupa saya itu yang mau saya bilang. Oh iya.